Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, ayyul ikhwani wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan karunia dan nikmatnya jualah kita sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau dan mengamalkan sunnah beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang selalu membela sunnah beliau dan mengamalkan sunnah beliau. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Pada kajian yang kedua ini, pertemuan kita yang kedua ini, yakni adalah kita akan membacakan muqaddimah lanjutan yang disampaikan oleh muallif kitab ini, muallif kitab ini, yakni Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala. Dan kita akan membahas kaidah yang pertama nanti, ya, yakni istiqamah adalah karunia ilahi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang kemarin meminta PDF kutipnya, maka bisa dibuka halaman 4. Qala mu'alif hafizallahu ta'ala wa kathiran ma taridul as'ilah minan nas ala ahli ilmi wat tulabihi wad du'ati ila Allah wal muslihina 'anil istiqamah. Kata Syekh, banyak pertanyaan dari manusia, yakni dari kalangan orang awam, yakni bertanya kepada ahlu ilmi, yakni para ulama, para penuntut ilmu, para du'at ila Allah, yakni para dai, dan juga kepada orang soleh, yakni mereka bertanya tentang masalah istiqamah, wa an haqiqatiha, dan mereka bertanya tentang hakikat dari istiqamah. Maka pembahasan istiqamah ini sangatlah penting sekalian, ya, sangat penting untuk kita kaji, untuk kita pelajari, dan terus kita membaca kutip atau risalah para ulama yang membicarakan tentang masalah istiqamah. Maka kata Syekh, banyak di antara manusia yang mereka bertanya tentang masalah istiqamah ini, yakni berkaitan dengan hakikat istiqamah tersebut. Wa 'anil umuri al-mu'inah 'ala tsabat 'ala siratillahil mustaqim ila ghairi dzalik minas su'alat allati taridu fi hadzal bab. Dan juga mereka bertanya berkaitan dengan faktor-faktor yang mendapat mereka istiqamah di jalan yang lurus. Ya, ini bertanya
seputar faktor-faktor yang dapat mendukung istiqomah di jalan yang lurus tersebut. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bab ini, yakni permasalahan tentang istiqomah. Kemudian kata mu'alif hafizallahu ta'ala, wa qad ra'aitu annahu minal mufid li nafsi wa li ikhwani jam'a ba'dil qawaid al-muhimmatil jami'ati fi hadzal bab. Dan saya melihat sesungguhnya sangat bermanfaat bagi saya dan juga bagi saudara-saudara saya jika sekiranya saya mengumpulkan kaidah yang penting ini pada bab ini, yakni Syekh mengumpulkan kaidah-kaidah penting tentang pembahasan tentang masalah istiqamah. La takuna lana diya'an wa nibrasan ba'da mutala'atin li kalami ahli ilmi wa aqawilihim rahimahullahu ta'ala 'anil istiqamah. Ya, sehingga yang dengan beliau mengumpulkan kaidah-kaidah penting tentang istiqamah, ya, sehingga dapat menjadi penerang, ya, dan mendapat menjadi bimbingan bagi kita, ya, menjadi bimbingan bagi kita, ya, setelah beliau menalaah, yakni meneliti ucapan dan perkataan ahli ilmi rahimallahu ta'ala tentang masalah istiqamah ini. Wa amma yata'allaqu biha, dan segala hal yang berkaitan dengan pembahasan ini. Maka yul ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, maka hendaklah kita senantiasa, ya, menalaah kitab-kitab para ulama, mengkaji kitab para ulama. Ya, di samping kita mengkaji kajian-kajian tematik, maka alangkah baiknya kita mengkaji kitab-kitab para ulama. Ya, kalau tidak bisa kitab-kitab yang tebal, maka kutip, yakni risalah-risalah kecil yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah. Ya, salah satu risalah kecil yang kita kaji saat ini. Ya, mudah-mudahan kita sampai selesai mengkajinya, lalu kita mengamalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Kemudian kata Syekh hafizallahu ta'ala, wa ta'adhkuru fi hadha risalah 10 qawaid 'azimatin fi babil istiqamah. Dan aku menyebutkan di dalam risalah ini, yakni 10 kaidah atau 10 kaidah yang agung di dalam bab istiqamah ini. Jadi Syekh membawakan 10 kaidah. Subhanallah, sangat bagus sekali 10 kaidah yang akan beliau sampaikan nanti kepada kita. Wahia qawaid muhimmatun jadirun bi kulli wahidin minna ayatanabbaha laha. Ya, yaitu kaidah-kaidah yang sangat penting yang dibutuhkan oleh diri kita, yang mau tidak mau yang harus kita perhatikan. Ya, maka selesai muqaddimah yang Syekh sampaikan di dalam risalah beliau, yakni 10 kaidah istiqamah. Maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari muqaddimah ini. Kesimpulan yang pertama adalah pembahasan istiqamah, yakni pembahasan seputar istiqamah, adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, pembahasan seputar istiqamah adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji, untuk kita bahas. Ya, karena istiqamah itu memiliki urgensi yang besar. Supaya apa? Supaya kita tetap konsisten melakukan ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah hendaknya setiap muslim atau muslimah memperhatikan pembahasan istiqamah dalam kehidupannya. Terlebih bagi kita ikhwan wa akhwat, bagi saudara dan saudariku sekalian, bagi kita yang mungkin saat ini kita baru hijrah, ya, dari kemaksiatan menuju ketaatan, yang baru mengenal dakwah salaf, yakni mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid. Kita meninggalkan kesyirikan menuju tauhidullah, kita meninggal amalan bid'ah menuju amalan sunnah. Maka
di sela-sela itu kita sangat perlu dengan istiqomah. Oleh karena itu, ya satu hal jangan kita tinggalkan adalah kita bisa mengetahui kiat-kiat ya atau kaedah-kaedah agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah sebagaimana Syekh mu'alif kitab ini membawakan dua ayat yang pada pertemuan pertama telah kita sebutkan, yakni keutamaan orang yang istiqomah. Apa keutamaannya? Maka yang pertama, keutamaan orang yang istiqomah, mereka akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Ya. Dan keutamaan yang kedua, mereka tidak akan merasakan ketakutan dan juga tidak akan merasakan kesedihan baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Dan keutamaan selanjutnya adalah para malaikat Allah akan turun kepada mereka. Kepada siapa? Yani orang yang istiqamah dalam kehidupan mereka. Akan turun malaikat. Malaikat ini mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Ya, sebagaimana pada pertemuan yang pertama telah kita sebutkan dalilnya. Kemudian keutamaan yang keempat bagi orang yang istiqamah adalah mereka kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka hendaklah kita istiqamah dalam ketaatan tersebut. Kemudian oleh ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia, ya oleh saudara dan saudara kita, khususnya para awam yang mereka baru mengenal dakwah, yang mana mereka baru mengenal hijrah, yakni bertanya tentang seputar istiqamah. Ya, bagaimana mereka bisa istiqamah menghadapi berbagai fitnah di kehidupan yang fana ini. Ya, maka ya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala menulis risalah ini. Kemudian kesimpulan yang kelima, ini adalah kesimpulan yang terakhir, pentingnya bagi seorang muslim, terutama bagi seorang alim, ya, atau para penuntut ilmu, ya, para talibul ilm, yakni mereka menulis risalah, yakni menulis permasalahan yang sekiranya risalah tersebut bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dan bagi siapa saja yang membacanya. Maka hendaklah kita yang berusaha untuk belajar menulis atau berbagi faedah ya kepada saudara-saudara kita. Nah, bagi antum sekalian dan antuna, ya terutama kepada santri dan santriwati kami yang mungkin saat ini menyaksikan kajian live kami di akun Facebook ini, maka jangan lupa mencatat faedah. Ya, mencatat ya apa yang telah disampaikan. Nah, kalau sekiranya hal itu baik, maka ya dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Naam. Ayul ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita akan masuk kepada al-qa'idatul ula. Kita akan masuk kepada kaidah yang pertama dari risalah ini. Apa kaidah yang pertama dari risalah ini? Ya. Lalu beliau muallif hafizallahu taala melanjutkan, yakni berkata, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama dari 10 kaidah istiqamah. Al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibbatun rabbaniyatun. Ya, subhanallah. Jadi al-istiqamatu minnatun ilahiyatun, ya, istiqamah adalah karunia atau anugerah ilahi.
dan karunia rabbaniyah. Jadi ya ikhwan, ya, ketika seseorang dia bisa istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dia bisa meninggalkan segala perbuatan maksiat, dan dia bisa melakukan semua ketaatan-ketaatan yang telah Allah berikan kepada dia, terutama salat 5 waktu. Ya, dan khusus bagi saudari yang mungkin saat ini telah berhijab secara sempurna, menutup aurat secara sempurna. Ketika kita bisa melakukan semua itu, ini murni merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika dia bisa istiqamah, ini merupakan ya anugerah ilahi dan karunia rabbaniyah. Ya. Maka ya kita tidak memiliki kekuatan ketika kita bisa istiqamah dalam ketaatan, ketika kita bisa senantiasa mengkaji kitab para ulama, ya ini merupakan murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, fa fi ayatin katsirah min kitabillahi subhanahu wa ta'ala yudifu Allahu azza wa jal ila nafsihi al-hidayata ila siratil mustaqim wa anna al-amra kullahu biyadihi azza wa jalla yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha' wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad faman syaa aqamah tabaraka wa ta'ala ala sirat wa man syaa adzarah. Ya, jadi kata Syekh, banyak ayat di dalam Al-Qur'an, yakni banyak ayat di dalam kitabullah yang menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengidofahkan, ya, yakni Allah mengidofahkan, menyandarkan atau melekatkan kata hidayah, ya, menuju jalan yang lurus, yakni hidayah menuju jalan yang lurus, al-hidayah siratal mustaqim, kepada dirinya. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala melekatkan kata hidayah itu kepada dirinya. Wa annal amra kullahu biyadihi azza wa jal, dan bahwa segala semua urusan yang berkaitan dengan hidayah itu mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah taufik. Ya, itu mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yahdi man yasha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendakinya. Dan juga Allah akan menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendakinya. Oleh karena itu ya ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah, tidak heran kita melihat kalau ada sekiranya di antara saudara kita yang mereka ya berada di atas jalan yang lurus, berada di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, maka ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan petunjuk kepada dia. Ini merupakan fadilah bagi siapa yang Allah kehendaki, sebagaimana firman Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikianlah fadilah Allah, demikianlah keutamaan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Nah, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita salah satu di antara sekian hamba Allah yang telah Allah berikan kepada kita secercik hidayah. Maka hendaklah kita menjaga hidayah tersebut. Jangan sampai hidayah yang telah kita miliki saat ini pergi meninggalkan kita. Waliyazubillah. Karena kita lihat betapa banyak saudara kita ya
Wallahi demi Allah, dan saya menjadi saksi, ada di antara sahabat saya yang dulunya dia Allah berikan hidayah ketaatan, yang dulunya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kenikmatan dalam belajar. Akan tetapi ketika hidayah itu telah datang kepadanya, maka lambat laun dia pergi meninggalkan hidayah tersebut. Yang dulunya dia tidak merokok dan akhirnya dia merokok, waliyadzubillah. Yang dulunya ada jenggot, ya, lalu saat ini dicungkur jenggotnya, waliyadzubillah, dan kembali seperti orang awam lagi, waliyadzubillah. Inilah hidayah. Pentingnya kita untuk mengetahui kiat-kiat agar kita istiqamah. Kemudian barang siapa yang Allah sesatkan, ya, maka akan Allah sesatkan dia. Ini sebagaimana ya di dalam khutbatul hajah yang senantiasa Nabi SAW sampaikan, dan di awal pembukaan pengajian kita tadi kita sampaikan bahwasanya may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia petunjuk. Subhanallah. Ya. Maka ayul ikhwan wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah, bahwasanya hidayah, ya, hidayah itu mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad. Dan di tangan Allah lah, yakni, dan Allah lah yang memegang hati-hati hambanya. Jadi hati kita berada di antara dua jemari-jemari Allah. Kelak akan kita sebutkan dalilnya. Faman syaa aqamah tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk istiqamah di atas jalannya, maka akan Allah berikan dia agar dia istiqamah ala sirat, yakni istiqamah di atas jalan yang lurus. Wa man syaa azagah. Dan barang siapa yang Allah palingkan dari jalannya, maka akan Allah palingkan dia. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, ya ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya hati kita, ya, supaya hati kita bisa tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa istiqamah di dalam ketaatan. Kemudian Asy-Syekhuna mu'allif kitab ini yang membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim, yakni tentang masalah, ya, bahwasanya hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita bacakan, ya, yakni Syekh membawakan dalil, ya, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 66 sampai 69, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan kalaulah seandainya mereka mengerjakan, yakni seandainya mereka melakukan, ya, pelajaran yang dikaruniakan kepada mereka, yakni Allah menyebutkan tentang kisah Bani Israel, yakni apabila mereka melaksanakan segala semua yang telah Allah karuniakan kepada mereka, ya, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ya, niscaya, ya, niscaya kata Allah itu akan baik bagi mereka. Tentunya hal ini adalah baik bagi mereka dan lebih mengokohkan bagi mereka kalau seandainya mereka melaksanakan, ya, segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Ya. Jika demikian, pastilah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada mereka pahala yang berlimpah dari sisi. Jika demikian, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang berlimpah dari sisi kami, dan kami tunjuki mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Ini kalau seandainya bagi mereka melaksanakan segala apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Oleh sebab itu, ya ikhwan wa akhwati fillah, rahiman rahimakumullah, dan juga kepada seluruh santri-santriwati kami, dan kami cintai karena Allah, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan siaran kajian kita kali ini. Kalau kita hendak istiqamah di dalam ketaatan, hendaklah kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barang siapa yang mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari, maka salah satu sebabnya akal Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan pahala yang besar bagi mereka, dan juga akal Allah Subhanahu wa taala kokohkan dia ke jalan yang lurus. Kemudian mu'alif kutub ini membawakan dalil, yakni dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 175. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 175. Fal hidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jal. Ya, jadi hidayah ke jalan yang lurus itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh membawakan dalil di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 175. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpegang teguh dengannya, yakni mereka beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, fasayudkhiluhum, ya, maka balasan mereka adalah fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maka balasannya adalah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat darinya, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah ke jalan yang lurus, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membawakan dalil dalam Al-Qur'an, yakni surah Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian, yakni Allah mengajak manusia ke negeri keselamatan, yakni surga Allah. Wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat
25 ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita manusia ke Darussalam, yakni ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Negeri yang di dalamnya tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan, tidak ada penderitaan. Yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kemudian beliau mualif kitab ini, yakni Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala, membawakan dalil ya selanjutnya, yakni dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 39, yakni walladzina kadzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat, dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni mereka yang kafir kepada Al-Quran, mereka tidak mengimani ayat Al-Quran, dan juga termasuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka balasan mereka itu adalah mereka adalah orang yang tuli, ya, dan bisu. Ya, mereka tuli dan bisu, dan mereka di dalam kegelapan. Ya, subhanallah. Jadi orang yang mendustakan Al-Quran, yakni mereka mendustakan ayat Al-Quran, mereka adalah orang yang tuli dan orang yang bisu, walaupun sejatinya mereka di dunia dapat melihat dan dapat berbicara. Pada hakikatnya mereka tuli dan tidak bisa melihat, dan mereka di dalam kegelapan yang penuh dengan kehinaan, waliyadzubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memberikan, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk bagi siapa Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, subhanallah. Ya, jadi seseorang itu, ya, baik dia di jalan kesesatan atau di jalan ketaatan, itu merupakan, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ya, maka seyogyanya kita, ya, ketika hidayah itu menyapa diri kita, hendaklah kita genggam erat hidayah tersebut. Jangan sampai hidayah tersebut pergi meninggalkan kita. Kemudian Syekh membawakan dalil dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 46, yakni wa qala Allah ta'ala wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kemudian Syekh membawakan dalil berikutnya, yakni dalil dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 27 sampai 29, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah peringatan bagi alam semesta. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita merupakan, ya, peringatan bagi seluruh alam semesta. Liman yasha'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian, kata Allah, tidak akan mampu untuk bisa istiqamah kecuali
melainkan apabila Rabb semesta alam menghendakinya. Subhanallah. Ya. Demikian ya ayat-ayat atau dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif kitab ini ya tentang berkaitan bahwasanya hidayah itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wal ayat fi hadzal makna kathiratun. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Ya maksudnya adalah masih banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan ya yang menunjukkan bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah. Ya masih banyak sekali. Fal hidayatu biyadillahi azza wa jalla yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadih. Maka hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah tersebut ya kepada hambanya bagi siapa yang dia kehendaki. Walihada kana min awwali qawaid al-istiqamati wa ususiha at-tawajjuh as-sadiq ila Allah azza wa jal fi talabiha. Oleh karena itu kata Syekh ya, kaidah istiqamah yang pertama ini adalah termasuk pondasi yang sepatutnya bagi kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh untuk menggapainya. Ya, meminta secara tulus dan ya sungguh-sungguh untuk meraih keistiqomahan ini. Ya. Li'annaha biyadihi wa huwa subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dan dialah Allah Al-hadi, sang maha pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa membaca sebuah doa. Ya beliau senantiasa membaca doa biar ya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani doa beliau adalah ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa hadza huwa tsabat. Wa hadza, ini adalah ya hal yang tetap di atas istiqamah. Ya, ini sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, Syekh menjelaskan kepada kita sangat detail sekali. Ya, beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah, petunjuk itu ada di tangan Allah. Maka hendaklah kita sungguh-sungguh senantiasa bermujahadah ya untuk menggapai supaya kita bisa istiqamah dalam ketaatan tersebut. Dengan apa? Dengan memperbanyak doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni doa ya mukallibal qulub, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian ya, inilah yang dimaksud dengan kokohnya seseorang di atas jalan yang lurus. Inilah hakikat daripada istiqamah, yakni dia senantiasa memohon, meminta kepada Allah supaya hatinya diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, ya Ummu Salamah ini adalah salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi qalat Ummu Salamah, telah berkata Ummu Salamah, qultu, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
awa innal quluba la tataqallab. Jadi Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah hati kita bisa berbolak-balik? Awa innal quluba la tataqallab. Apakah hati kita senantiasa berbolak-balik? Jadi Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah hati kita itu bisa berbolak-balik? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Maka Nabi mengatakan, ya, ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabi'illah fa in syaa Allahu 'azza wa jalla aqamahu wa in syaa 'azarah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada satupun makhluk dari Bani Adam, ya tidak ada satupun makhluk dari Bani Adam, ya dari anak keturunan Bani Adam, yakni manusia, ya, melainkan hatinya berada di salah satu jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita, ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, senantiasa berada di antara dua jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki untuk istiqamah, maka akan Allah berikan dia istiqamah tersebut. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk dipalingkan hatinya, maka Allah palingkan hatinya. Oleh karena itu, ayol ikhwan wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah, kita dituntut, bahkan kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yakni minimal seorang muslim membaca doa dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ya, ini menunjukkan tentang, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, sebagaimana Syekh nukilkan, ya, yakni umiral abdu, ya, bidawami du'aillahi subhanahu bil hidayati illa al-istiqamah. Ya, seorang hamba diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta hidayah agar bisa istiqamah. Ya, maka kesimpulannya adalah bahwasanya hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tetapkan bagi hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, ayyul ikhwan wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Jadi, ya, istiqamah ini adalah perkara yang sangat agung sekali, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang hamba hendak istiqamah, hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, salah seorang tabi'in, yakni Hasan Al-Basri rahimallahu taala, beliau senantiasa berdoa kepada Allah apabila beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yakni innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka Hasan Al-Basri dia berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami, maka berikanlah rezeki kepada kami berupa istiqamah. Ya, subhanallah. Demikianlah para salaf memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh bermunajah, ya, bermunajah
bersungguh-sungguh dalam doa mereka, dalam ibadah mereka, supaya mereka diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah kita kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, untuk senantiasa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jamaah, na'am. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ya, maka kesimpulan, ya, kaidah yang pertama ini, walaupun tidak semua kami bacakan karena berkaitan dengan waktu, ya, yang pertama kesimpulannya adalah bahwasanya hidayah atau istiqamah, ya, hidayah istiqamah ke jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan yang lurus, atau istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan murni karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah hendaklah seorang muslim maupun muslimah mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada mereka, ya, karena hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah hendaklah setiap muslim maupun muslimah, ya, mereka untuk senantiasa mengikuti para salaf agar mereka istiqamah sebagaimana para salaf yang mencontohkan kita, ya, bagaimana mereka istiqamah, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya ikhwan wa akhwat pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya. Ya, untuk itu, ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.